Akan sama-sama melihat video dari Departemen Misi Nasional. Hai GSJ Indonesia. Sebagai gereja di Indonesia, kita sedang berkontribusi untuk membangun kehidupan berbangsa dengan cara melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus di dalam dunia ini. Nah, GSJA adalah gereja yang lokal, yang artinya gereja lokal namun berdampak global. Nah, ini harus kita mengerti bersama-sama. Itulah sebabnya GSJ di Indonesia ini disebut gereja misi. Bukan gereja yang memiliki departemen misi. Jadi semua yang kita lakukan adalah, perhatikan ini baik-baik saudara, menjangkau yang terhilang, memuridkan yang dijangkau, dan mengutus murid untuk menjangkau. Itu siklusnya. Jadi jangkauan kita bukan hanya sebatas Indonesia, tetapi sampai kepada bangsa-bangsa. Nah, itulah sebabnya kita memiliki 3 kekuatan misi, yaitu misi dalam negeri yang pertama, yang sudah merintis ratusan gereja baru dan menguatkan gereja-gereja yang ada. Dan misi ini dipimpin oleh Pendeta Gatot Budiono yang sekaligus juga adalah komisaris dari Badan Pengurus Pusat GSJ di Indonesia. Yang kedua adalah misi untuk suku-suku terabaikan di Indonesia. Dan kita masuk ke dalam suku-suku yang belum pernah mendengar Injil dan membangun komunitas di sana. Nah, ada 5 target daerah misi yang kita tuju. Yang pertama adalah suku Pasema di Sumatera, suku Kangean di Jawa Timur, suku Bakumpai di Kalimantan Tengah, suku Damplas di Sulawesi Tengah, dan suku Sula di Maluku Utara. Dan misi ini dipimpin oleh Pendeta Jaka Suranto. Nah, lalu yang terakhir adalah misi luar negeri. Nah, kita telah mengirimkan 6 keluarga ke berbagai bangsa, yaitu di Jerman, 2 di Taiwan, Timor Leste, Hong Kong, dan Jepang. Dan misi ini dipimpin oleh Pendeta Tony Ronaldo. Nah, untuk mewujudkan budaya misi di GSJA, bulan September kita jadikan sebagai bulan misi nasional. Saudara catat ini dan ingat-ingat ini. Selama bulan September ini, bulan misi ini, seluruh insan GSJA dapat terlibat di dalam 5G atau 5G. Yang pertama adalah dalam bahasa Inggris ya saudara, groaning, itu artinya berdoa untuk misi. Yang kedua goers, pergi bermisi. Yang ketiga givers, yaitu pemberi dana misi. Yang keempat gatherers, itu mengumpulkan jemaat untuk bermisi. Dan yang kelima adalah greeters, yang menjadi sahabat untuk utusan Injil atau misionari. Dan ini yang seharusnya terjadi, saudara. Sukacita terbesar dalam gereja Tuhan itu seharusnya tidak sebatas program gereja yang hebat, khotbah inspiratif atau pujian yang menggetarkan jiwa. Jangan sampai di situ, saudara. Karena sukacita terbesar gereja seharusnya sama dengan sukacita para malaikat di sorga, bahkan Bapa di sorga. Apa itu, saudara? Sukacita ketika satu orang berdosa diselamatkan, satu orang terhilang ditemukan, satu orang tersesat dikembalikan. Itulah sukacita terbesar dalam gereja Tuhan. Jadi sekali lagi, saudara, selamat merayakan bulan misi Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia. Tuhan Yesus berkati saudara. Puji Tuhan, kita akan segera memulai. Mari sama-sama kita satukan hati di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini Tuhan. Dan sebentar kami akan memulai ibadah, kiranya Roh-Mu, penyertaan-Mu Tuhan turun di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami satukan hati hanya di dalam nama-Mu. Amin.
begitu besar kasih-Nya. Mari sama-sama kita katakan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban atas setiap kami, Tuhan. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih Tuhan. Ketika setiap ada masalah, kami mau ingat kasih-Mu Tuhan. Setiap kami mau mundur, kami mau ingat kasih-Mu Tuhan. Setiap kami mau menyerah, kami siap akan ingat setiap kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu, penyertaan-Mu akan hidup kami hingga saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mari sama-sama kita katakan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya
memulai ibadah ini Tuhan, yang siap dengan saya, yang siap sama-sama memuji nama Tuhan, yang bersuka, yang mengaku betapa baiknya Tuhan. Mari sama-sama dengan saya katakan amin. Boleh kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Masih semangat nih Bapak Ibu? Yang mau bersuka di dalam Tuhan boleh sama-sama kita lambaikan tangannya. Oke, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka di dalam
nafas untuk Tuhan. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, kami rindu Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, kami siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus, ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Tuhan. Ku rindukan Kau hadir. Mari kita buka hati kita. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus, saat ini. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Haleluya. Buka setiap hati kami. Oh, Yesus. Kami rindukan Engkau, Tuhan. Kami mau menerima lawatan-Mu, Tuhan. Oh, Yesus. Haleluya, haleluya, Tuhan. Haleluya. Kita mau sama-sama beriman kita kepada Tuhan. Oh, sana Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Yesus. Kita akan pujikan pujian ini dari awal. Yesus. Tuhan, aku rindu. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Tuhan, aku siap. Penuhi hati kami, Tuhan. Penuhi aku dengan
sama-sama rindu untuk tilawat Tuhan. Kita angkat tangan kita. Haleluya Yesus. Oh Yesus, kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kamu mengurapi saat ini. Yesus, ku rindukan. Hambanya waktu saya persilakan. Mengurapi rindukan Kau hadir di sini saat ini, ya Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Haleluya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Mari sama-sama panggil nama Yesus, nama yang penuh kuasa, nama yang memberi kita kelegaan, nama yang memulihkan. Haleluya. Kami berseru, Yesus, Yesus, Kau Yesus, Yesus, oh Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya, segalanya. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan karena kami tahu Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan kami mempersilakan Roh Tuhan untuk menyampaikan firman seluas-luasnya untuk kami. Di mana firman itu akan menolong kami untuk mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang harus kami kerjakan. Kami siapkan hati, pikiran, perasaan kami untuk pemberitaan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan untuk kami siap mendengarnya. Di dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan, shalom. Bersukacita? Amin. Yang bersukacita boleh kasih tos kanan kiri dong. Sambil senyum tentunya, senyum yang manis buat saudara-saudaranya, haleluya. Ya saudara-saudara, puji Tuhan, kita
diperkenankan Tuhan untuk bisa di minggu kedua bulan September. Ini membuktikan kalau Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Dia setia dan dia menyertai kita semua. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, seperti yang kita tahu 2 minggu ini kita melihat video yang sama di awal ibadah. Karena memang di bulan September ini menjadi bulan spesialnya Gereja Sidang Jemaat Allah. Karena GSJA menetapkan bulan September ini sebagai bulan misi. Itu artinya GSJA harus mempersiapkan diri untuk bawa sabit. Karena kita akan panen. Amin. Kita siapkan diri kita untuk benar-benar terjun ke dalam misi Tuhan, ke ladang Tuhan. Dan kita mau siapkan diri kita untuk jadi alat Tuhan untuk menyelamatkan bukan hanya Blitar, bukan hanya kelurahan di tempat di mana kita berada, tapi bahkan kita percaya Tuhan bisa pakai kita sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan, saudara-saudara dikasih Tuhan, dan di bulan September ini makin spesial, saudara-saudara, Bapak Ibu, karena ICC juga sedang dalam satu kegerakan yang namanya SPA, September Pray Action, bukan pray ya, tapi pray. Jadi orang-orang muda, saudara-saudara, sedang melatih otot rohani mereka, mereka sedang menantang diri mereka untuk mau berdoa. Bukan hanya berdoa yang biasa, tapi berdoa yang lebih dahsyat lagi. Kerinduannya adalah supaya setiap mereka masing-masing memiliki pengalaman rohani yang spesifik dengan Tuhan. Karena pengalaman rohani yang spesifik dengan Tuhan itu akan jadi bekal terus untuk mereka mengalami pengenalan demi pengenalan yang lebih dalam dengan Tuhan, saudara-saudara. Bukan hanya berdoa, tapi mereka juga ada yang berpuasa, dan saya melihat saudara-saudara dikasih Tuhan, ketika mereka ngisi form, ada satu anak yang menulis di bulan ini 25 hari puasa. Wow. Tepuk tangan dong buat ICC. Wow. Saudara-saudara, 25 hari puasa sepanjang bulan September. Berarti hanya menyisakan 5 hari untuk tidak puasa. Pinter juga ya, disiapi hari untuk bolong. Ya kan, begitu males, aku punya kuota 5 ya. Puji Tuhan. Jadi ICC akan bertekun dalam doa, bertekun dalam puasa, bertekun dalam firman. Dan saudara-saudara dikasih Tuhan, di akhir bulan September ini ICC juga punya kegerakan untuk tergerak dalam misi. Mereka akan lakukan aksi sosial. Mereka mulai dari awal tahun kemarin, saudara yang dikasih Tuhan, ada yang 5.000, ada yang 10.000 menabung, dan sampai hari ini uangnya sudah terkumpul, dan uang itu akan digunakan buat mereka membeli nasi, dan nasi itu akan dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan sambil mereka memperkenalkan Yesus untuk mereka, untuk orang-orang yang membutuhkan itu. Ini kegerakan yang gak mudah, saudara-saudara, dilakukan di era sekarang, tapi kalau ICC mau ambil resiko itu artinya mereka menyiapkan diri untuk jadi orang-orang yang disertai Tuhan dengan tanda-tanda ajaib dan heran. Saya tidak membatasi kuasa Tuhan, karena bisa jadi ada seorang anak muda dari tempat kita ketika dia ngomong tentang Yesus dan orang lain diselamatkan. Amin. Jadi kita terus dukung ICC, kita dukung pekerjaan Tuhan, kita rayakan bulan September ini sebagai bulan misi kita. Bulan memenangkan jiwa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Boleh kita senyum dulu ya, kelihatannya waduh tegang semua ini. Waduh, ke gereja tegang ini. Wah. Puji Tuhan, saudara-saudara, hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang akan membuat kita menyadari bahwa generasi sekarang ini benar-benar menjadi generasi yang hidup dalam era teknologi, yang hidup dalam era yang namanya AI, Artificial Intelligence, di mana kecerdasan itu bisa dibuat, saudara-saudara. Saudara-saudara, pada akhirnya tidak akan asing ketika nanti ada satu kali khotbah yang menyampaikan bukan manusia,
tapi robot, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Sekarang itu ada namanya ChatGPT, saudara-saudara. Dan apapun yang saudara ingin tahu, ingin tanyakan, saudara tinggal ketik, dan saudara akan menemukan semua jawaban yang saudara butuhkan dengan tepat. Misalnya, Om Han pengen tahu tentang Trinitas, Om Han ketik, Trinitas itu apa sih? Maka ChatGPT itu akan menjawab sedetail mungkin, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Pada akhirnya kalau kita mau ngomongin sekolah tinggi teologi, ora payu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Akan lebih menarik orang mengakses teknologi dan mengakses artificial intelligence ini, saudara-saudara, ChatGPT ini, dan menanyakan semua, dan mereka bisa mengerti dengan waktu yang sangat singkat, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Bahkan beberapa waktu yang lalu, setahun yang lalu kurang mungkin, saudara-saudara, ada seorang yang sangat pandai, sangat pintar, jenius, dia membuat artificial intelligence-nya Yesus, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi ketika kita ngomong sama Yesus buatan ini, seolah-olah itu Yesus yang asli. Dia bisa menjawab secara tepat pertanyaan kita tentang doktrin, tentang motivasi hidup, apapun yang saudara tanyakan, saudara akan bisa menemukan jawabannya dari Yesus AI ini, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Jadi ini memang dunia kita dan kita nggak bisa tolak teknologi itu, saudara-saudara. Kita sedang berdiri di era di mana teknologi benar-benar menjadi penguasa generasi, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Makanya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebagai orang tua justru di masa seperti ini, peran kita harusnya makin kuat. Ya, kenapa? Karena ketika peran kita lemahkan, anak-anak kita tidak akan manggil kita mama, tidak akan manggil kita papa. Karena mama papa mereka bisa jadi gadget, smartphone, tablet mereka. Itu yang jadi mama papa buat mereka. Dan kalau itu terjadi, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, betapa bahayanya generasi selanjutnya ini. Semuanya akan menjadi rusak mental dan karakter mereka. Sangat berbahaya. Oleh sebab itu saudara, kita patut bersyukur kalau gereja Tuhan di Kelurahan Tanjung Sari ini cuma satu dan masih berdiri sampai hari ini. Amin. Jangan biarkan gereja ini punah, saudara-saudara. Setuju? Jangan sampai gereja ini jadi kosong, saudara-saudara. Jangan sampai gereja satu-satunya di Kelurahan Pakunden ini tiba-tiba berubah jadi tempat yang lain. Gereja ini harus tetap ada. Di tengah gerusan teknologi yang semakin mengerikan, saudara-saudara, yang semakin menakutkan, yang sangat mencengkeram, kita harus tetap jadi gereja Tuhan yang berani kembali ke dasar. Ini judul firman Tuhan hari ini, back to basic. Gereja yang kembali ke dasar. Sama-sama katakan gereja yang kembali ke dasar. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita masuk menjadi anggota sebuah gereja, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka tidak boleh kita lupa akan dua hal. Yang pertama, saudara-saudara, gereja harus tetap ingat bahwa Yesus adalah Tuhan dan Alkitab adalah firman Allah. Setuju? Artinya saudara-saudara, kalau ada pengajaran yang mengajarkan bahwa Yesus bukan Tuhan, maka saudara harus tolak. Setuju? Kalau ada gereja yang mengajarkan bahwa Yesus hanya manusia, maka kita harus tolak. Karena Yesus adalah Tuhan yang sejati dan manusia yang sejati, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sebaliknya kalau ada pengajaran yang mengatakan Yesus itu bukan manusia, juga harus tolak, saudara-saudara. Karena Yesus adalah Tuhan yang sejati dan manusia yang sejati, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Karena Alkitab juga ngomong bahwa antikris itu, saudara-saudara, di kitab 1 Yohanes, di sana dikatakan antikris itu adalah orang-orang yang menolak bahwa Yesus adalah manusia. Artinya ketika pengajaran itu muncul, saudara-saudara dikasih Tuhan,
kita harus tolak. Kita nggak boleh berbaur dengan mereka. Dasar teologi kita jelas. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah manusia dan Alkitab adalah firman Allah. Itu final. Amin. Dan yang kedua, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang tidak boleh dilupakan oleh gereja, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bahwa gereja harus tetap setia dalam panggilannya. Gereja harus tetap setia dalam panggilannya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Apa panggilan gereja, saudara-saudara? Kita tidak dipanggil untuk menjadi rumah pemulihan. Kita tidak dipanggil untuk menjadi tempat di mana orang yang sakit disembuhkan. Kita tidak dipanggil menjadi tempat, menjadi rumah, menjadi kawasan di mana orang-orang yang bermasalah menemukan solusi jalan keluar mereka. Memang kita harus melakukan tindakan-tindakan itu. Gereja harus memulihkan, gereja harus bisa mendatangkan kuasa dari sorga. Gereja harus menolong jemaat untuk mengalami Tuhan dalam kehidupan jasmani mereka. Tapi gereja tidak boleh berhenti pada hal-hal jasmani itu, saudara-saudara dikasih Tuhan. Panggilan gereja adalah untuk misi kerajaan sorga. Sama-sama katakan misi kerajaan sorga. Jadi panggilan gereja adalah misi kerajaan sorga. Yesus tidak membuat saudara menjadi panti sosial, saudara-saudara. Kalau gereja panti sosial, gereja akan mendesain tempatnya supaya orang masuk di situ dan menemukan apa yang mereka perlukan. Mereka kenyang, mereka bisa pergi. Mereka dipuaskan, mereka bisa pergi. Kita tidak diprogramkan oleh Tuhan untuk memuaskan orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita juga bukan panti rehabilitasi, tempat di mana orang bisa mendapatkan pelayanan yang memulihkan keadaan jiwa mereka. Tapi bukan berarti kita tidak melakukan itu. Kita harus melakukan itu. Tapi fokusnya kita adalah untuk misi kerajaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Gereja harus menjadi tempat refreshing. Oke. Tapi gereja tidak boleh hanya menjadi tempat refreshing. Gereja harus entertain, harus saudara-saudara. Tapi tidak boleh gereja hanya menjadi tempat yang menghibur buat orang-orang di dalamnya. Gereja harus tahu mengapa gereja itu ada. Gereja harus tahu panggilannya. Dan sekali lagi panggilan gereja adalah untuk misi. Tepok kiri kanan saudara yang mulai ngantuk bilang misi gitu. Saya lihat Bu Esther wis mulai. Wah, iki lek dijar-jarne mara rebah ini wah lain cerita ini. Ya kan, Saudara? Jadi saudara-saudara ini kasih Tuhan, sekali lagi panggilan gereja adalah misi. Saudara-saudara. Pertanyaannya, mengapa harus misi? Mari kita buka satu ayat, Saudara-saudara. Satu ayat dalam Alkitab kita sama-sama dalam kitab Lukas pasal 19 ayat yang ke-10. Lukas pasal 19 ayat yang ke-10. Yang sudah ketemu bisa bilang oye. Amin. Kalau belum ketemu lihat di depan dan teriakkan oye. Nanti dari jauh dipikir kita disponsori Oskadon lagi. Oh iya. Lukas 19 ayat 10, saudara-saudara, mari kita simak bersama-sama pada bagian ini, saudara. Sebab siapa? Anak manusia datang untuk apa? Mencari dan menyelamatkan yang hilang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak manusia tidak datang untuk menyembuhkan yang sakit saja. Anak manusia tidak datang hanya untuk memulihkan yang terluka saja. Anak manusia tidak datang hanya untuk melepaskan beban penderitaan orang saja. Tetapi anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan.
Coba toleh kanan kiri, jangan-jangan teman di sebelah saudara mulai hilang. Jadi kalau teman di sebelah saudara mulai hilang, selamatkan dia, saudara-saudara. Kalau dibelai nggak bisa, tampar pipi kirinya. Karena dia tahu ketika ditampar pipi kiri, dia berikan pipi kanan. Jadi saudara-saudara ini kasih Tuhan, mengapa harus misi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan? Karena anak Allah. Siapa saudara? Anak Allah. Anak Allah datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak manusia itu siapa, saudara? Halo? Masih bersama saya? Jangan-jangan saya yang terhilang? Takutnya saya yang terhilang sendirian di sini. Saudara masih bersama-sama dengan teman-teman saudara, tapi saya yang hilang. Jadi saudara-saudara, siapakah anak manusia itu? Yesus, setuju ya? Anak manusia itu adalah Yesus. Dan kita mau setuju bahwa Yesus adalah pendiri gereja, amin? Yesus adalah pendiri gereja, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi apapun model gerejanya, apapun bentuk gerejanya, apapun jenis gerejanya, Yesus pendirinya. Karena Yesus katakan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan batu karang itu Yesus sendiri. Maka Yesus adalah pendiri gereja. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kalau Yesus pendiri gereja punya tujuan ketika dia datang adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, maka saya dan saudara punya tugas yang sama. Apa saudara? Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Mencari dan menyelamatkan yang hilang, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Maka fokus gereja, konsentrasi gereja adalah mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sehingga tidak bisa tidak, sebagai gereja, saya dan saudara harus terlibat dalam misi. Tepuk kanan kiri saudara, terlibatlah dalam misi gitu. Saudara bukan hanya harus terlibat dalam program doa. Saudara bukan hanya harus terlibat dalam program pelayanan. Saudara bukan hanya harus terlibat sebagai anggota ICC. Saudara bukan hanya harus terlibat sebagai anggota jemaat umum. Saudara bukan hanya harus terlibat sebagai kaum wanita, sebagai kaum pria, sebagai anak-anak sekolah minggu. Tetapi ketika saudara masuk sebagai bagian-bagian di dalam gereja, maka saudara harus terlibat dalam misi ini. Mencari dan menyelamatkan yang hilang, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa misi? Karena misi adalah hak istimewa. Katakan hak istimewa. Misi mencari dan menjangkau, mencari dan menyelamatkan yang hilang adalah hak istimewa yang Tuhan berikan buat kita semua. Buat saya dan saudara. Gak peduli umurmu berapa, tapi tugas kita sama, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tugas kita sama, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa misi ini begitu istimewa? Karena yang pertama, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita terlibat dengan misi, kita melakukan tugasnya Tuhan Yesus selama dia ada di bumi. Hari ini Yesus tidak lagi hidup sebagai manusia di bumi ini. Dia naik ke sorga, maka tugas itu didelegasikan kepada saya dan saudara. Saya dan saudara adalah utusan-utusan misi. Dimanapun saudara berada, di dalam pekerjaan saudara, dalam studi saudara, di lingkungan saudara, di tengah masyarakat saudara-saudara yang dikasih Tuhan,
saudara harus terlibat dalam misi itu. Di gereja ini saudara diperlengkapi, tetapi kehidupan kekristenan saudara bukan di gereja, katakan amin. Jangan jadi orang Kristen di gereja. Doa datang, tapi urusan menjangkau jiwa enggak mau datang. Doa datang, tapi giliran urunan untuk misi enggak mau urunan. Kita harus jadi orang Kristen justru saat kita keluar pintu gereja. Amin. Orang harus kenal kita sebagai orang Kristen saat kita berada bersama dengan mereka di luar pintu gereja. Jangan sampai ada orang Kristen dikenal Kristen hanya di gereja. Begitu di luar, halah renek bedanya karo preman pasar. Jangan-jangan kita hanya jago kandang, saudara-saudara. Di gereja angkat tangan tinggi-tinggi. Di gereja nyanyi buanter dhewe wis ora mikiri tanggane brebeken apa piye pokok nyanyi, saudara-saudara. Tapi begitu di luar ternyata kita tidak seberani ketika kita ada di gereja menyatakan iman kita. Giliran diundang tetangga yasinan melok gawe jilbab. Memalukan, saudara. Jadi, saudara, kita memang boleh berbaur. Kita memang harus berbaur. Paulus katakan, ketika aku bersama dengan orang Yunani, aku akan seperti orang Yunani. Ketika aku bersama dengan orang Romawi, aku seperti orang Romawi. Tapi bukan berarti, saudara-saudara, kita harus plek-ketiplek dengan mereka. Sampai-sampai kita mengenakan atribut yang menjadi identitas mereka, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita harus tetap jadi orang Kristen, katakan amin. Kita nggak boleh malu jadi orang Kristen, kita harus tetap nyatakan iman kita sebagai orang Kristen, justru ketika kita nggak bersama orang Kristen. Ada lagu anak sekolah minggu katakan gini, aku berani tampil beda sambil bergaya. Mau nyanyi lagu itu sambil bergaya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harus pakai istilahnya Pak Yudi. Saudara-saudara, Pak Yudi itu selalu pakai istilah ini dan saya suka sekali. Jadi orang itu harus tulus, tetapi juga harus cerdik. Wah, tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Ojo tulus tok, ya toh. Dibodohin orang lek kita tulus tok, ya toh. Tapi juga jangan cerdik tok. Lek cerdik tok kita ganti bodohin orang, ya kan? Jadi tulus dan cerdik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pakai itu ketika saudara bersama dengan orang yang bukan Kristen, saudara. Jangan malu menyatakan iman saudara kepada dunia, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali ke firman, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa misi ini begitu spesial, begitu istimewa? Karena kita sedang melakukan tugasnya Tuhan Yesus. Saudara-saudara, tidak semua orang terpilih untuk melakukan tugasnya Tuhan Yesus ini. Tapi saya dan saudara terpilih untuk melakukan tugasnya Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita bukan apa-apa. Tapi kalau kita diberi kepercayaan untuk melakukan tugas ini, mari kita sambut dengan penuh sukacita. Amin. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terlibat dalam misi, membuat kita melakukan tugasnya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak tersinggung kalau kita lakukan tugasnya. Justru Tuhan Yesus senang. Dan yang kedua, kenapa misi ini begitu istimewa? Karena dalam 2 Korintus 8 ayat 4, di sana ada kata anugerah, saudara-saudara. Jadi di sana dikatakan bahwa setiap kita mendapatkan anugerah untuk terlibat dalam pelayanan orang-orang kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kata anugerah di dalam Alkitab kita itu, saudara-saudara, lebih tepat diterjemahkan sebagai hak istimewa. Di dalam bahasa Inggris, privilege, itu artinya hak istimewa. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ketika kita terlibat dalam misi, mencari dan menyelamatkan yang hilang, kita sedang melakukan apa yang jadi hak istimewa kita.
yang tidak dimiliki semua orang. Tapi kita punya. Jadi kita harus maksimalkan. Amin. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih yang kita bisa lakukan untuk misi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Yang bisa kita lakukan untuk misi, saudara-saudara, kita bisa melibatkan diri kita dalam doa-doa yang secara khusus berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa. Itu yang pertama. Saya suka sekali beberapa tahun yang lalu, saudara-saudara, waktu ISIS itu lagi booming-boomingnya, saudara-saudara, Pak Yudi itu pernah bercerita begini, saya itu bangun doa jam 2 pagi, saudara-saudara, sangke bingungnya apa yang mau didoakan, tak doakan ISIS itu supaya cepat ngalih, gitu, saudara, supaya cepat dikalahkan. Saya doakan Timur Tengah, tempat-tempat konflik, gitu, saudara-saudara. Itu berdoa untuk misi, keselamatan jiwa-jiwa. Dan saya percaya, kalau hari ini ada banyak orang Kristen di Iran sana, saudara-saudara, itu salah satunya karena doanya Pak Yudi. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, berdoalah untuk misi, berdoalah untuk keselamatan jiwa-jiwa, saudara-saudara. Ya, jangan hanya berdoa supaya sakitku disembuhkan, lututku linu-linu supaya Tuhan sembuhkan. Jangan hanya berdoa supaya ekonomiku dipulihkan. Gak salah saudara doa seperti itu. Tapi jangan lupa juga kita harus imbangi dengan berdoa supaya tetangga kananku diselamatkan. Supaya mertuaku diselamatkan. Berdoa supaya tetangga kiri kanan depan belakang diselamatkan. Kalau gereja enggak bisa doa gitu saudara. Karena di belakang enggak punya tetangga. Ya kan? Samping juga enggak punya samping. Tapi saudara, ketika saudara punya tetangga di kanan kiri saudara, doakan mereka supaya mereka bisa kenal Tuhan. Amin. Supaya mereka bisa nikmati kasih Tuhan. Doakan mereka. Orang yang paling dekat, adikmu, kakakmu, mamamu, papamu. Doakan supaya mereka kenal Tuhan. Supaya Tuhan sentuh mereka, saudara-saudara. Atau bahkan saudara juga bisa berdoa supaya Tuhan membuat saudara berada dalam satu peristiwa yang di dalam peristiwa itu saudara bisa ngomongin Yesus kepada mereka. Supaya saudara bisa bagiin Yesus kepada mereka. Berdoalah untuk keselamatan jiwa-jiwa. Itu yang pertama. Yang kedua saudara-saudara, saudara bisa terlibat aktif dalam misi lewat energi saudara, daya yang saudara keluarkan untuk itu. Saudara terlibat langsung dalam penjangkauan jiwa. Saudara tahu tetangga saudara punya pergumulan, saudara datangi dia, perhatikan dia, dan kemudian saudara bisa beritakan Yesus kepada dia. Gak mudah memang saudara, dibutuhkan keberanian. Tetapi kalau saudara sudah mau melangkah untuk misi, dimanapun saudara berada, yang saudara omongin hanya tentang Yesus. Gak ada amin. Ketika saudara berani memutuskan untuk saudara terlibat dalam misi, maka kemanapun saudara melangkah, yang saudara omongin hanya tentang Yesus. Wah, urung sadar ya. Sekali lagi, lek gak sadar kita tobat sama-sama ini ya. Ketika saudara memutuskan mau terlibat dalam misi, saudara-saudara dikasih Tuhan, maka kemanapun saudara melangkah, yang saudara omongin hanya tentang Yesus. Masuk surga semua, tepuk tangan buat Tuhan. Jadi saudara-saudara terlibat aktif dalam misi. Beranikan ngomongin tentang Yesus, saudara-saudara. Tunjukkan bahwa hidupmu adalah hidupnya Tuhan Yesus. Orang lain gak perlu dengar omongan saudara, tapi ketika orang lain lihat hidup saudara, dia bisa lihat Yesus. Itu terjadi kalau saudara berani memutuskan, saudara mau dipakai oleh Tuhan. Saya percaya kita semua suka dipakai oleh Tuhan, amin. Tidak ada yang keberatan kalau dipakai oleh Tuhan, amin. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan terlibat untuk misi. Perkatakan Yesus, tunjukkan hidup saudara, hidup Yesus. Peragakan hidup Yesus kepada orang-orang lain.
maka orang-orang lain akan merasakan ada yang berbeda dari hidup saudara. Dan di sana mereka akan menikmati hidup Yesus melalui hidup saudara. Dan yang ketiga, lewat dana, saudara-saudara. Saudara bisa memberikan sebagian yang saudara miliki untuk misi penjangkauan jiwa. Ketika saudara tahu, saudara punya target misi untuk saudara jangkau, jangan ragu untuk memberikan sebagian yang saudara miliki untuk orang itu. Karena harga satu jiwa, sorga bersorak. Kalau dengan Indomie satu bisa membuat sorga bersorak, lakukan itu. Amin. Kalau dengan uang 100.000, sorga bersorak, jangan takut lakukan itu. Bukan masalah nominal, bukan masalah apa yang saudara berikan, tapi jangan takut memberi untuk misi. Karena Tuhan memanggil kita, Alkitab katakan, Tuhan memanggil kita untuk diberkati. Kayaknya sing seneng rek diberkati. Tuhan memanggil kita itu untuk diberkati, saudara-saudara. Tepuk kanan kiri saudara, bilang saudara diberkati gitu. Jadi Tuhan itu panggil kita untuk diberkati. Kenapa kok Tuhan panggil kita untuk diberkati? Karena ketika kita penuh berkat, kita bisa bagi berkat. Dalek kita randuwe apa yang dibagikan, ya toh? Tuhan panggil kita untuk diberkati supaya kita jadi berkat. Menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terlibatlah dalam misi. Melalui doa saudara, daya saudara, dana saudara. Dan kemudian programkan misi itu secara jelas dalam hidup saudara. Gereja kita perlu memiliki program misi yang spesifik. Kita sudah punya visi dan misi di sana, kita sudah punya mission statement, kita sudah punya core value. Tinggal kita bersama-sama membuat satu program misi yang jelas supaya kita bisa jangkau jiwa. Supaya kita bisa mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terlibat dalam misi. Mari kita terlibat secara aktif dalam misi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Gereja Sidang Jemaat Allah Eklesia Tanjung Sari harus menjadi gereja misi. Amin. Setuju kalau gereja kita jadi gereja misi? Amin, saudara. Setuju kalau kita semua akan terlibat dalam misi, mencari dan menjangkau yang hilang? Kita tidak boleh mandul, saudara-saudara. Gereja ini harus jadi gereja yang produktif. Bergairah lagi untuk menjangkau yang hilang. Bergairah lagi untuk menyelamatkan yang hilang, saudara-saudara. Kita enggak boleh berbangga. Dulu kita membuka perintisan di Pasir Harjo. Dulu kita buka perintisan di Kanigoro, ada ibadah di sana. Kita enggak bisa ngomongin yang dulu. Kita harus ngomongin yang sekarang. Dan besok kita mau kerjakan apa? Untuk kerajaan Tuhan. Jadi ambil bagian dalam misi. Artinya saudara berfungsi bagi kerajaan Allah. Kalau saudara mau membuat diri saudara berfungsi bagi kerajaan Allah. Kalau saudara mau membuat diri saudara berguna bagi kerajaan Allah, terlibatlah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pelayanan gereja ini terlalu terbatas buat saudara. Tetapi ladang Tuhan sangat luas untuk saudara bisa kerjakan. Ketika saudara ada di sini, saudara hanya melayani orang yang sama. Orang yang sudah bertumbuh. Orang yang sama-sama Kristennya, yang sama-sama kenal Tuhan. Tapi ketika saudara keluar dan saudara mau terlibat dalam misi, di sana saudara berfungsi bagi kerajaan Allah. Kita tidak boleh terlalu disibukkan dengan masalah-masalah pribadi kita. Masalah yang di dalam terus.
Kenapa saudara? Ketika kita hanya berkutat dengan masalah-masalah yang ada di dalam, maka kita tidak akan punya kesempatan untuk memikirkan kerajaan Allah. Maka untuk memikirkan kerajaan Allah, kita harus berani keluar. Ketika saudara bergabung di tempat ini, ingat nama gereja kita, Eklesia, dipanggil keluar. Maka gereja ini tidak boleh gemuk di dalam. Kita harus keluar, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sepakat bilang amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Boleh pemain musik singer di tempatnya. Mari kita tanggapi firman Tuhan hari ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bukan hanya ketika bulan misi kita bicara tentang misi. Bukan hanya pada event-event tertentu kita bicara tentang misi. Tetapi saya rindu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Gereja kita mulai punya gairah untuk berdoa. Gereja kita mulai punya gairah untuk benar-benar terlibat aktif mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan gereja kita tidak menyimpan uangnya hanya untuk operasional gereja, hanya untuk memperbaiki yang tidak baik di dalam gereja. Tapi kita berani memberi uang kita untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Haleluya. Ini panggilan buat kita semua. Ini hak istimewa kita semua. Ini kehormatan kita semua. Untuk bisa menjadi Yesus di tengah dunia. Yesus tidak lagi dilihat. Maka orang yang tidak melihat Yesus harus melihat Yesus melalui saudara. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sentuh hati kami Tuhan. Supaya kami memiliki pikiran perasaan Tuhan yang rindu supaya tiap manusia diselamatkan. Hari ini kami siap dipakai Tuhan. Hari ini kami mau bergairah lagi untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini Tuhan. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Mari Tuhan berikan kami, berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal mereka yang dalam, mereka yang tersesat. Hati kami sekali lagi dari awal kita pujikan pujian ini. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang
Mari semua kita bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Kita rindukan Tuhan pakai kita. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani. Itu yang kuingin. Semua mata terpejam pagi hari ini. Mari kita mulai ingat. Mungkin ada nama-nama yang saudara ingat. Dia memerlukan Tuhan saat ini. Dia butuh keselamatan jiwa. Apakah itu kakakmu? Apakah itu adikmu? Apakah itu mertuamu? Orang tuamu, apakah dia adalah orang yang bekerja bersamamu, membantumu? Apakah dia tetanggamu yang hari ini kau tahu dia sedang dalam keadaan yang susah dan memerlukan keselamatan, memerlukan ketenangan jiwa? Atau mungkin orang yang kamu kenal dan dia sedang butuh Yesus saat ini, dia sedang terhilang. Ketika kita mau bicara tentang mencari dan menyelamatkan yang hilang, itu bukan hanya bicara tentang mereka yang belum Kristen. Tapi bisa jadi engkau tahu ada saudara-saudara seimanmu yang mereka sedang dalam keadaan kondisi yang tidak baik. Saudara-saudara, mereka dalam kebingungan untuk memilih tetap bertahan dengan Yesus atau mereka memilih untuk meninggalkan Yesus. Ingat nama itu dan mari doakan pagi hari ini. Mari kita doakan nama-nama itu. Pastikan ada satu nama yang saudara ingat. Saya percaya doa saudara berkuasa untuk menyelamatkan. Haleluya. 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 Mari Tuhan. Mari Tuhan. Kami mau berdoa untuk orang-orang yang kami kenal. Kami mau berdoa untuk saudara kami. Kami mau berdoa untuk orang tua kami. Kami mau berdoa untuk mertua kami. Kami mau berdoa untuk tetangga kanan kiri kami. Kami mau berdoa untuk orang-orang yang kami kenal. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara seiman yang sedang lemahnya, yang sedang bingung bertahan atau meninggalkan Yesus. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan, dalam nama Yesus, kiranya tanganmu yang dahsyat, tanganmu yang kuat, tanganmu yang lembut, tanganmu yang penuh kasih akan menyelamatkan mereka, menyelamatkan jiwanya, rohnya. Kami tutup bungkus, kami nyatakan dalam nama Yesus, mereka dimenangkan, mereka kenal Tuhan. Melalui setiap kami bisa menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang benar, Allah yang hidup. Dalam Yesus ada damai sejahtera untuk mereka. Mari bangkitkan hati misi dalam hati kami. Mari bangkitkan keberanian kami untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau menangkan jiwa. Kami mau menangkan jiwa Tuhan. Kami rindu Tuhan melakukan tugas kami.
Haleluya. Keberanian bagi barulah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Siapakah di antara saudara yang mau dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa, untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang? Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Siapa di antara saudara yang berani untuk terima roh Tuhan, sehingga saudara bisa mencari dan menyelamatkan yang hilang? Supaya saudara dipakai Tuhan dengan kuasa dan tanda-tanda heran. Shikarala patakarala mashikarala patakarala bala. Di dalam nama Yesus, bangkitkan api misi, bangkitkan api menjangkau jiwa Tuhan, gairah dalam menjangkau jiwa di tengah umat-Mu, gereja sedang jemaat Allah Eklesia di tempat ini Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap tangan yang terangkat dipakai Tuhan dengan lebih dahsyat. Percayalah, ketika engkau berdoa bagi orang sakit itu disembuhkan. Ketika engkau mengusir setan, setan itu akan pergi. Engkau tidak akan mati karena minum racun maut. Engkau akan menginjak ular dan kalajengking. Engkau akan menyatakan kuasa-kuasa yang dahsyat dari tempat maha tinggi. Percayalah, ketika engkau memutuskan untuk mau dipakai Tuhan untuk menjangkau yang hilang, menyelamatkan yang hilang, kuasa Allah bekerja di dalam dan melalui hidupmu. Perkataanmu perkataan yang diberkati, perkataan yang diurapi, tanganmu penuh kuasa, perkataanmu penuh kuasa. Dalam nama Yesus, termaterai kuasa Tuhan atas hidupmu. Terima kasih Tuhan. Hamba rindu setiap kami boleh bergerak untuk mencari dan menjangkau yang hilang. Sampai gereja ini menjadi penuh sesak. Dan kemudian kami akan melihat Tuhan akan memperlebar gerejanya di tempat ini. Kami mau bergerak untuk misi. Kami mau bergerak untuk menjangkau jiwa. Kami mau bergerak untuk perluasan kerajaan Allah. Selama kami hidup, kami mau hidup untuk kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu termaterailah dalam pikiran, perasaan hati kami, terus menggelora dan tidak akan pernah lupa untuk kami kerjakan. Dalam nama Yesus, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan merespon firman Tuhan ya saudara. Kita akan merespon firman Tuhan dengan cara seperti apa? Saudara pribadi masing-masing pasti punya kerinduan. Punya oikos. Oikos itu orang yang ingin dijangkau. Nggak usah mikir 2, 3, 5 orang. Satu saja. Satu orang, satu. Dalam 1 tahun ini. Coba, saudara bisa membayangkan satu orang yang memang benar-benar saudara kepingin jangkau. Orang yang ingin saudara menangkan. Saudara rawat, perkenalkan kepada Tuhan, dibawa kepada Tuhan. Lewat apa saudara penjangkauan jiwa? Salah satunya tidak cukup hanya doa yang firman Tuhan katakan. Lewat perkunjungan. Tidak boleh malas kunjungan. Itu salah satu cara saudara. Lewat perkunjungan. Satu orang, satu jiwa. Saudara sanggup memenangkan 1 jiwa untuk Tuhan? 1 saja saudara. Tidak usah 2, tidak usah 3 kalau kita tidak punya kesanggupan ke sana. 1 orang merawat 1 jiwa. 1 orang, 1 jiwa untuk Tuhan. Kemarin saya lihat Mbak Nurul nggak ada ini. Oh di depan saya. Dia sudah mulai melangkah luar biasa menurut saya saudara. Mbak Nurul akan pelan-pelan bawa anggota keluarganya kepada Tuhan. Memperkenalkan Injil kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat hidupnya, lewat kesaksiannya, lewat sikap hidupnya yang baik. Sehingga saudaranya menjadi jatuh cinta kepada Tuhan. Jadi saya kasih contoh ini, saudara boleh mengambil langkah seperti Mbak Nurul. Mbak Nurul akan melayani 1 jiwa, kalau tidak bisa 2, 1 jiwa. Terus ditekuni, didoakan, dirawat jiwanya, dibawa kepada Tuhan.
Oke, saudara. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku semua baik. Mari angkat kedua tanganmu untuk Tuhan, saudara. Angkat hatimu, angkat tanganmu untuk Tuhan. Benar. Sungguh engkau baik. Semuanya kau jadikan. Sekali lagi. Sekali lagi. Apa yang telah kau perbuat hidupku semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti. Amin. Oh Yesus. Haleluya, beri sorak-sorai itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Semua yang kau perbuat dalam hidup kami baik adanya. Terima kasih kalau kami diberi kesempatan untuk sakit, supaya kami melihat Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau membawa kami dalam pergumulan-pergumulan yang kadang terasa berat buat kami, supaya mata kami melihat sungguh Engkau Tuhan yang sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih pagi hari ini, terima kasih pagi hari ini. Bakar terus hati kami, bakar terus roh kami, bakar kami untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa untuk kerajaan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, satu jiwa berharga di mata Tuhan. Terima kasih, mari saudara yang terkasih, kita akan pulang bersama-sama pagi hari ini. Mari kita pulang, kiranya kasih karunia, rahmat dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus, kebaikan, penyertaan, kekuatan dari Roh Kudus terus akan menolong kita, memimpin hari-hari kita, dari hari-hari membawa kita kemenangan, dari satu kemenangan kepada kemenangan selanjutnya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita.